Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnandar Setiono. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelolosan beasiswa sekolah menengah kejuruan menggunakan metode fusi. E-jurnal ini sendiri saya download melalui internet yang dibuat oleh autor Yogi Indra Kurniawan dan Pungki Arina Windiasani, yang berasal dari program studi informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. Kemudian untuk pengertian dari beasiswa sendiri ini adalah pembiayaan yang tidak bersumber dari pendanaan sendiri ataupun orang tua, akan tetapi diberikan oleh pemerintah, perusahaan swasta, universitas, serta lembaga pendidikan yang dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Tujuan pemberian beasiswa tentunya untuk meringankan beban biaya pendidikan siswa. Dengan semakin meningkatnya jumlah siswa yang ingin mendapatkan beasiswa, maka dari itu diperlukan sebuah sistem pengambilan keputusan yang dapat mempermudah dalam penyelesaian penerima siswa. Pada penentuan kelolosan beasiswa SMK, ini menggunakan sistem pendukung keputusan. Ada data-data yang ada pada tes seleksi tersebut berupa skala minat dan potensi. Berikut ini merupakan data-data yang akan diujikan. Saya tandai saja. Kemudian di bawah, metode fusi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input dalam suatu ruang output dan memiliki nilai yang berlanjut. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pendukung keputusan penentuan kelolosan beasiswa sekolah menengah kejuruan menggunakan metode fusi, di mana dapat membantu tim penerimaan beasiswa SMK di Indonesia dan memberikan alternatif terbaik dalam mendukung keputusan. Kemudian untuk metode-metode yang digunakan, yaitu ada yang pertama untuk perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini sendiri merupakan tahap dasar dalam menentukan kelolosan beasiswa SMK yang akan dioperasikan dengan suatu SPK menggunakan metode fusi. Kemudian tahap yang kedua, pengumpulan data. Nah, itu merupakan metode untuk pengumpulan data dalam penentuan hasil akhir. Kemudian studi literatur. Nah, tahap ini bertujuan untuk memperdalam dan memahami mengenai teori maupun metode yang akan digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian implementasi fusi. Nah, pada tahap ini akan dilakukan pemberian nilai pada setiap variabel input dan variabel output yang menggunakan implementasi fusi. Contoh, misalkan ada 1.242 pendaftar beasiswa. Terdapat 3 variabel input meliputi kecerdasan logis, sistem matematis, kecerdasan spesial ruang, dan tingkat kecocokan. Nah, pada variabel input, kecerdasan logis, matematis, dan kecerdasan spesial ruang mempunyai himpunan fusi meliputi sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Tingkat kecocokan mempunyai himpunan fusi yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Variabel input kecerdasan logis matematis memiliki range 0 hingga 30. Kecerdasan spasial ruang memiliki range 0 sampai 40 dan tingkat kecocokan memiliki range 0 hingga 3. Pada variabel output terdapat 2 himpunan fusi yaitu lolos dan tidak lolos dengan nilai range bernilai 1 hingga 40. Berdasarkan nilai range yang telah dibentuk nantinya akan memudahkan pemberian nilai parameter pada tiap himpunan fusi. Yang selanjutnya yaitu pengujian sistem.
Nah, pada tahap ini pengujian sistem merupakan tahapan di mana sistem akan melakukan pengujian. Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui bahwa sistem dapat dijalankan dengan sesuai tujuan ataupun yang akan kita peroleh. Yang terakhir, perumusan kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan perumusan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Apakah hasil akhir sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan ini kita akan menjelaskan mengenai cara penggunaan metode Fuzzy dan data-data yang lebih detail mengenai metode Fuzzy tersebut. Yang pertama ada, nah pada data training kita melihat ada satu tabel, yaitu terdapat fungsi, variabel, dan nama himpunan Fuzzy. Nah, pada fungsi itu terdapat fungsi input yang ada 3 variabel. Yang pertama kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial ruang, dan tingkat kecocokan. Pada kecerdasan logis matematis terdapat himpunan Fuzzy yaitu sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian kecerdasan ruang spesial yaitu sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi, dan tingkat kecocokan juga sama. Kemudian pada output kita terdapat penentuan yaitu kita lolos ataupun tidak lolos. Nah, selanjutnya pada variabel input kecerdasan logis matematis memiliki beberapa himpunan Fuzzy. Itu meliputi sangat rendah, rendah, cukup tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Seperti pada gambar tersebut, yaitu ada 5 tingkat, yaitu dari sangat rendah, kemudian rendah, cukup tinggi, tinggi, dan yang terakhir sangat tinggi. Tiap himpunan memiliki parameter yang berbeda. Pada himpunan Fuzzy sangat rendah memiliki parameter minus 0,8 sekian. Kemudian pada rendah 4,7914. Kemudian pada cukup 13,51617,8. Kemudian tinggi 17,42224,8. Kemudian yang sangat tinggi 24, 27, dan 30. Nah, yang kedua ada variabel input. Kecerdasan spesial ruang memiliki beberapa himpunan Fuzzy meliputi sangat rendah, rendah, cukup tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Tetap gambarnya seperti yang di atas tadi. Kemudian masuk ke variabel input tingkat kecocokan memiliki 3 variabel Fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kita dapat lihat pada gambar di sini ada rendah, sedang, dan tinggi. Tiap himpunan Fuzzy memiliki parameter yang berbeda yang nantinya akan berpengaruh pada hasil akhir. Pada tingkat kecocokan himpunan Fuzzy rendah memiliki parameter 0, 0, 60, 95, 25. Pada sedang 0, 91, 51, 85, dan parameter himpunan yang tinggi 1,8, 2,25, 3. Kemudian yang keempat ada variabel output, yaitu penentuan memiliki 2 himpunan Fuzzy, yaitu antara lolos dan tidak lolos. Pada seperti gambar di sini, ini merupakan tidak lolos dan ini merupakan gambar yang lolos. Kemudian kita masuk ke dalam pengujian data testing. Nah, pada data testing terdapat 189 data. Data tersebut diuji yang nantinya menghasilkan tingkat akurasi dan tingkat error. Ada 2 tingkat.
antara akurasi dan error. Dari data tersebut, data yang sesuai berjumlah 176 data dan sisanya yang tidak sesuai berjumlah 13 data. Terdapat rumus akurasi sama dengan jumlah data yang diprediksi secara benar per jumlah prediksi yang dilakukan. Nah, ada jumlah data yang benar yaitu 176 data dan jumlah prediksi yang dilakukan ada 189 yaitu hasilnya 0,93 sekian-sekian. Nah, kemudian persenan akurasi ditinggal dikalikan dengan 1% menjadi 93, sekian persen. Jadi persentase akurasi pada pengujian data testing yaitu 93,121%. Itu tadi bagian akurasi. Kemudian bagian error juga ada rumusnya, yaitu error sama dengan jumlah data yang diprediksi secara salah dibagi jumlah prediksi yang dia lakukan. Jumlah data yang prediksi salah ada 13, kemudian jumlah prediksi yang dilakukan ada 189, jadi hasilnya 0,06 sekian-sekian. Sama seperti tadi, hasil error tinggal dikalikan dengan %. Jadi persentase error pada pengujian data testing yaitu 6,878 sekian-sekian. Untuk kesimpulannya, sistem pendukung keputusan menggunakan metode fuzzy. Nah, pada penelitian ini digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk penentuan kelolosan beasiswa SMK. Sistem pendukung keputusan ini juga memberikan hasil akhir pada pengujian data testing dengan persentase error 6,8 sekian% dan persentase akurasi 93,12 sekian% melalui data yang diproses pada variabel input berupa nilai kecerdasan logis matematis, nilai kecerdasan spasial ruang, tingkat kecocokan, dan variabel output berupa penentuan serta aturan-aturan yang dibentuk dari data yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.